Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan membahas soal tak visible. Anggota kelompok 4 yakni Agustini, Salsabila Filia, dan saya Nadei Farata Syahadi. Untuk yang pertama, kami akan membahas mengenai soal tak visible dan dilanjutkan dengan contoh soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang soal asli tidak visible atau invisible solution. Invisible solution adalah kasus program linier yang diharapkan untuk memberikan suatu jawaban optimal yang bisa membantu manajemen di dalam membuat keputusan. Terkadang hasil yang diharapkan juga tidak menjadi kenyataan karena memberikan hasil yang nyata. Selanjutnya, kasus ini tidak akan terjadi bila semua kendala adalah jenis kecil sama dengan, karena variabel slack selalu memberikan solusi layak. Namun, jika digunakan kendala jenis besar sama dengan, terpaksa digunakan artikel variabel yang tidak memberikan solusi layak pada model asli. Penyebab utama kemunculan kasus ini adalah, yang pertama, kesalahan di dalam penentuan tanda kendala. Misalnya, sebuah kendala seharusnya bertanda kecil sama dengan tetapi ditulis besar sama dengan. Yang kedua, kesalahan di dalam penjabaran kasus ke dalam model matematika. Misal, kata paling sedikit ditangkap sebagai tidak boleh lebih. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi perumusan model matematis tersebut. Ciri dari kasus ini, apabila menggunakan metode grafik, tidak terdapat daerah yang memenuhi kendala. Sedangkan jika menggunakan metode simplex, tabel sudah optimal tetapi harga optimalnya masih memuat nilai M atau nilainya tidak nyata, serta satu artificial variable akan menjadi positif pada tabel optimum. Sekian penjelasan saya tentang invisible solution. Terima kasih. Baiklah, saya Agustini. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal invisible solution. Contoh soal yang pertama yaitu diberikan fungsi tujuan yaitu 3x1 ditambah 2x2 dengan kendala 2x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 2 untuk kendala yang pertama. Lalu kendala yang kedua yaitu 3x1 ditambah 4x2 lebih besar sama dengan 12 dan x1 dan x2 lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk mengerjakannya, pertama kita mengubah kendala yang bentuknya pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan. Kemudian kita menentukan titik koordinatnya pada garis persamaannya. Yang pertama, kendala 1, kita mengubah 2x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 2 ke dalam bentuk persamaan 2x1 tambah x2 sama dengan 2. Kita misalkan x1 sama dengan 0, maka 0 ditambah x2 sama dengan 2. 0 didapatkan dari 2 dikali x1-nya yaitu 0, hasilnya 0 ditambah x2 sama dengan 2, maka x2 sama dengan 2. Titik yang pertama yaitu 0,2. Lalu yang berikutnya kita misalkan x2 sama dengan 0, maka 2x1 ditambah x2-nya 0 sama dengan 2. x1 sama dengan 2 dibagi 2, hasilnya yaitu 1. Maka titiknya yaitu 1,0. Jadi pada persamaan 2x1 tambah x2 sama dengan 2, kita mendapatkan titik yang berpotongan di koordinat kartesius yaitu 0,2 dan 1,0. Lalu, sama halnya dengan kendala 1, kendala 2 kita mengubahnya menjadi bentuk persamaan yaitu 3x1 tambah 4x2 lebih besar sama dengan 12 ke dalam bentuk persamaannya yaitu 3x1 tambah 4x2 sama dengan 12. Nah, caranya sama, kita misalkan x1 sama dengan 0, maka 3x1, x1-nya kita ganti 0, hasilnya 0 ditambah 4x2 sama dengan 12, maka x2-nya sama dengan 3. Maka kita mendapatkan titik perpotongan yang pertama yaitu 0,3. Lalu kita membuat x2 sama dengan 0, maka 3x1 ditambah 4 kali 0 sama dengan 0,
Lalu di sini sama dengan 12, maka 3x1 sama dengan 12, maka x1 sama dengan 12 bagi 3 yaitu 4. Maka titiknya yaitu 4,0. Jadi pada kendala 2 untuk persamaan 3x tambah 4x2 sama dengan 12, kita dapat menggambarkannya dengan titik perpotongan yaitu 0,3 dan 4,0. Setelah kita mendapatkan titik koordinat pada garis persamaannya, maka garis persamaannya kita akan gambarkan dalam koordinat kartesius. Bagian A, garis A ini adalah kendala 1, dan garis B yaitu kendala 2. Garis A 2x tambah y dengan bentuk pertidaksamaannya yaitu kurang dari sama dengan 2. Karena dia kurang dari, maka dia ke kiri atau ke bawah sebelah sini dari garisnya. Lalu yang bagian B, 3x tambah 4y lebih besar sama dengan 12. Karena dia lebih besar, maka dia ke sebelah kanan atau ke bagian atas garisnya. Lalu yang C yaitu x lebih besar sama dengan 0. Yang ini. X lebih besar sama dengan 0 yaitu ke sebelah kanan. Lalu dengan D, garis D yang ini yaitu Y lebih besar sama dengan 0 ke bagian atas. Dapat kita lihat pada grafik bahwa tidak ada penyelesaian atau daerah yang memenuhi kendala. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya daerah yang membuat nilainya maksimum. Dengan kata lain, penyelesaian nyatanya tidak ada. Nah, untuk mengeceknya, kita juga bisa menggunakan aplikasi POM Windows sehingga nanti akan ditampilkan bahwa perhitungannya there is no feasible solution atau solusinya tidak feasible atau invisible solution. Contoh soal kedua. Jika terdapat kendala sebagai berikut, yakni 3x1 ditambah 2x2 lebih kecil sama dengan 2, x1 ditambah x2 lebih besar sama dengan 6, dan x1 lebih besar sama dengan 0 serta x2 lebih besar sama dengan 0, dengan fungsi objektif atau fungsi tujuannya yakni maksimalkan 2x1 dikurang 6x2. Penyelesaiannya yakni pada kendala pertama, kita harus mengubah persamaan 3x1 ditambah 2x2 lebih kecil sama dengan 2 ke dalam bentuk persamaan 3x1 ditambah 2x2 sama dengan 2 agar mendapatkan titik. Nah, jika x1 sama dengan 0, maka nilai x2-nya adalah 1. Jika kita misalkan x1 sama dengan x dan x2 sama dengan y, maka kita dapatkan titik A yakni 0,1. Dan berikutnya, jika x2-nya sama dengan 0, maka x1-nya adalah 2/3. Maka titik A aksen yakni 2/3,0. Untuk kendala yang kedua, kita mengubah persamaan x1 ditambah x2 lebih besar sama dengan 6 dalam bentuk x1 tambah x2 sama dengan 6. Dengan permisalan x1 ialah x dan x2 adalah y. Jika x1 sama dengan 0, maka x2-nya adalah 6. Dan titik B-nya adalah 0,6. Jika x2-nya 0, maka x1-nya 6. Maka titik B aksen adalah 6,0. Setelah mendapatkan titik dari setiap kendala, maka berikutnya adalah penggambaran grafik. Untuk penggambaran grafik, kami menggunakan bantuan dari GeoGebra. Nah, untuk kendala yang pertama, kita misalkan x1 adalah x dan x2 adalah y. Maka 3x tambah 2y lebih kecil sama dengan 2 merupakan garis A dengan wilayah pada sebelah kiri. Untuk kendala yang kedua, yakni adalah x tambah y lebih besar sama dengan 6, itu terletak pada garis B dengan wilayah penyelesaiannya pada sebelah kanan. Untuk bagian kendala ketiga, C lebih besar sama dengan 0, itu adalah wilayah C dengan wilayahnya bagian bawah. Dan persamaan keempat, Y lebih besar sama dengan 0,
yakni adalah wilayah pada bagian atas. Setelah mendapatkan 4 garis dari setiap kendala, maka kita perlu melihat titik potong dari keempat kendala tersebut. Pada gambar grafik ini, kita tidak menemukan adanya titik potong dari keempat kendala tersebut. Oleh sebab itu, soal ini dikatakan soal tak visible. Sekian penjelasan dari kami, kelompok 4. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.